Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya, yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi, dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua,
Hidup siap sedia artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia melakukan perintah Tuhan artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari kita puji Tuhan kita menari bagi Tuhan. Sebab hidup baru telah disiapkan bagi saya dan saudara. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Mari menari bagi Tuhan, sebab kita dibebaskan. Mari tinggikan Dia dengan puji-pujian. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Mari terus tinggikan nama Tuhan, sebab kita udah dibebaskan. Hidup yang baru. Mari terus naikkan syukur-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya lebih lagi akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kira labat hayar alabat syara labat papa 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 papa. Kira labat syara labat hayar alabat papa 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 papa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami percaya Tuhan, karya-Mu sangat besar bagi hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, semua rencana-Mu ya Tuhan yang besar buat hidup kami Bapa.
kasih Bapa. Yes, Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian, pujian dari hatiku,
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini adalah waktu perjumpaan kita dengan Tuhan. Mari sama-sama kita mau hampiri Tuhan. Kita mau renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan, karya-Mu yang besar dalam hidup kami terjadi ya Tuhan. Karya-Mu yang ajaib yang terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Mari sama-sama katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya.
ya Bapa, yang cinta dengan Engkau Tuhan. Biar Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Engkau yang jamah setiap hati kami Bapa. Biar di akhir-akhir ini Tuhan, di masa kesulitan ini ya Bapa, kami melihat Tuhan, karya-Mu ajaib Tuhan, rancangan-Mu ajaib Tuhan, rancangan-Mu dahsyat bagi kami Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap mengucap syukur Tuhan dalam setiap keadaan Tuhan, dalam setiap kondisi dan situasi Tuhan. Kami mau katakan, Engkau Bapa kami yang ajaib, Engkau Bapa kami yang dahsyat, Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang Kau lakukan hidup kami indah Tuhan. Semua indah Tuhan, semua indah.
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselali bagiku. Sungguh indah, mari sekali lagi katakan Bapak Ibu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya percaya ada berkat Tuhan yang spesial dalam ibadah online kita di hari Minggu ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya beri judul Kuat dan Menang dalam Melewati Krisis. Saya ulangi sekali lagi. Kuat dan menang dalam melewati krisis. Nah, kita tahu bahwa semua kita hari-hari ini sedang dalam situasi atau kondisi yang sama, yaitu kita masuk dalam krisis global yang begitu besar, yang menggoncangkan setiap kita. Dimanapun kita, siapapun kita, hari-hari ini masuk dalam satu goncangan yang besar. Kita tahu semua karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Ada goncangan dalam kesehatan, bahkan juga goncangan dalam ekonomi terutama dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan dari setiap kita dalam masa-masa krisis, dalam goncangan, masalah yang begitu berat, Tuhan mau kita tetap menjadi orang-orang yang selalu kuat dan menang dalam melewatinya. Setuju, katakan amin saudara. Nah, saya ingin mengajak saudara begini di awal ini. Kita harus punya satu pandangan bahwa kita jangan menganggap krisis itu sebagai sesuatu hal yang luar biasa. Saya memang tahu ini memang di luar dugaan kita. Tapi saya mau katakan buat setiap saudara semua bahwa begini. Di dalam Alkitab pun sudah banyak kita baca kisah-kisah bagaimana orang-orang, tokoh-tokoh dalam Alkitab, dalam hidupnya mereka juga melewati krisis demi krisis dalam kehidupan mereka. Ambil contoh Musa. Musa melewati krisis selama 40 tahun dalam padang gurun sebelum dia dipakai Tuhan luar biasa. Yusuf harus juga masuk dalam masa krisis 14 tahun dia diproses, naik turun dalam kehidupannya. Daud pun juga mengalami proses. Bagaimana dia sering dikecewakan, dia dikhianati, bahkan kehidupan hari-harinya dia sering kali mengalami ancaman demi ancaman dalam hidupnya. Siapa lagi? Nah, kita tahu satu tokoh juga yang terkenal dalam Alkitab, mungkin bisa kita katakan ini rajanya krisis, yaitu Ayub. Ayub semasa hidupnya dia juga mengalami krisis yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Kesehatannya, harta bendanya, anak-anaknya habis lenyap dalam seketika. Bahkan dalam perjanjian baru kita juga tahu
Yesus Tuhan sendiri pun ketika dia ada di dunia, dia juga menghadapi krisis demi krisis dalam perjalanan kehidupannya. Dan yang luar biasa, dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini, mereka melewati krisis tetapi mereka bisa menjadi kuat dan menang atas krisis yang ada. Dan saya terlalu yakin dan percaya, saudara dan saya pun, kita harus tetap menjadi orang yang kuat dan menang dalam melewati krisis. Sebab firman Tuhan berkata, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Setuju, katakan amin saudara. Nah lalu pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kita bisa tetap menjadi orang-orang yang selalu kuat, bahkan kita bisa menang melewati masa-masa krisis ini? Saya akan membagikan 3 hal ya, 3 cara untuk kita bisa menjadi kuat dan menang dalam melewati krisis. Nah yang pertama, untuk kita bisa menjadi kuat dan menang di masa krisis, yang pertama, kita harus memperhatikan apa yang di dalam diri kita, bukan yang di luar. Berbicara yang di dalam itu berbicara kehidupan rohani kita, kehidupan iman kita, manusia batinia kita. Sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat berdampak untuk situasi yang di luar. Saya mau katakan buat setiap kita, yang di dalam selalu mempengaruhi yang di luar. Yang di dalam selalu mengontrol yang di luar. Yang di dalam selalu mengendalikan yang di luar. Kalau rohani saudara kuat, kalau iman saudara kuat, kalau kehidupan kekristenan, keintiman saudara dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan kuat, maka saudara akan menjadi orang-orang yang bisa menguasai situasi keadaan yang di luar. Kita tahu bahwa keadaan di luar hari-hari ini sangat menakutkan. Kita tahu keadaan di luar hari-hari ini sangat mengerikan. Berita buruk di mana-mana, realita yang sangat buruk di mana-mana, goncangan di mana-mana. Kita saksikan dengan mata dan kepala kita sendiri, bahkan kita mengalaminya. Tapi yang Tuhan mau, jangan fokus dengan yang di luar, tapi fokus apa yang di dalam diri kita. Saya percaya waktu iman kita kuat, rohani kita kuat, saudara akan jadi orang-orang yang kuat bertahan di tengah goncangan yang besar sekalipun. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang dari luar, dari dalam itu mengalir keluar. Di luar boleh mengalami goncangan, di luar boleh mengalami badai topan yang keras. Tapi kalau di dalam saudara kuat, yang saudara keluarkan adalah ketenangan. Yang saudara keluarkan adalah kekuatan. Kenapa? Karena yang di dalam menentukan yang di luar. Nah, bagaimana kita memperhatikan kehidupan yang di dalam? Kerohanian kita, iman kita, jiwa kita, batinia kita. Tidak ada cara yang lain. Selain saudara dan saya hari-hari ini harus lebih lagi membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara dan saya harus lebih banyak lagi punya hubungan yang melekat kepada Tuhan. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupannya akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari. Bahkan dikatakan mereka berjalan tidak menjadi lelah, mereka berlari tidak menjadi lesu. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupannya. Bahkan ayat ini digambarkan dengan satu hewan, yaitu burung Raja Wali. Burung Raja Wali terkenal adalah satu burung yang bisa terbang di tengah badai.
bahkan burung yang bisa mengatasi badai. Dan itulah gambaran saudara dan saya, kalau kita dalam hidup kita selalu menanti-nantikan Tuhan. Nah, kata menanti-nantikan ini kita belajar dari bahasa asli kata menanti-nantikan ini. Ada satu hal yang sangat luar biasa yang kita bisa temukan, saudara. Di dalam ayat ini, bahasa Ibraninya, bahasa aslinya adalah hafah. Sama-sama katakan hafah. Nah, kata hafah ini mempunyai gambaran seperti ini, saudara. Kata hafah itu punya arti dipilin, diikat, dilekatkan. Nah, gambarannya seperti ini. Saya kasih contoh alat peraga buat saudara semua. Di tangan saya ini ada seutas tali rafia. Saya mau tanya buat saudara, apa yang terjadi kalau seutas tali rafia ini saya benturkan ke sebuah benda, atau saya benturkan, ke badan dari seseorang. Saya benturkan ke sebuah benda atau ke badan dari seseorang. Saya mau tanya buat saudara, kira-kira terjadi sesuatu nggak? Tidak. Kira-kira benda tersebut yang dibenturkan rusak nggak? Atau badan dari orang yang saya benturkan tali ini sakit nggak? Tidak. Kenapa? Karena tali ini lemah. Tali ini nggak punya kekuatan. Tali ini ringan. Sehingga tidak berdampak apa-apa kepada benda atau orang yang kita benturkan. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara, tali rafia ini gambaran manusia, saudara dan saya. Nah, tetapi kata hafa itu sendiri punya arti seperti begini. Seperti tali rafia yang tidak punya kekuatan apa-apa, diikat ke sebuah tongkat kayu atau tongkat besi, diikat, kemudian dililitkan atau dipilin istilahnya. Dililitkan terus. Dililitkan, dipilin, dililitkan, dipilin, dililitkan. Nah, saya mau beritahu buat saudara, gambaran dari tongkat kayu ini atau tongkat besi ini, tongkat ini adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, saudara. Menggambarkan satu kekuatan yang sangat powerful. Nah, seutas tali rafia yang tidak punya kekuatan apa-apa diikat, dipilin kepada sebuah tongkat yang kuat. Maka apa yang terjadi setelah itu? Ketika saya benturkan benda ini, tali rafia yang sudah diikat kepada tongkat kayu atau tongkat besi ini, saya benturkan ke sebuah benda atau ke tubuh manusia. Pum. Saya mau tanya buat saudara, kira-kira terjadi sesuatu nggak? Pasti terjadi sesuatu. Benda yang kita benturkan dengan tongkat ini akan menjadi rusak. Atau badan manusia yang kita benturkan, pum, badan orang itu akan luka, akan sakit. Kenapa? Karena ada kekuatan. Nah, saya mau katakan buat setiap saudara hari ini, inilah gambaran dari kata menanti-nantikan. Hafa, diikat, dipilin, dilekatkan. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara, orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, mencari Tuhan yang bukan hanya sekedar, bukan yang hanya sementara, tapi setiap hari mencari Tuhan lebih dalam, lebih intim lagi dengan Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, maka dia ibarat seperti seutas tali yang diikat kepada sebuah tongkat kayu, tongkat besi yang kuat, maka dia akan memiliki tenaga yang baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah seperti orang-orang yang hidupnya diikat, melekat kepada Tuhan yang kuat. Sehingga orang itu akan menjadi kuat dalam segala keadaan dan situasi. Dan firman Tuhan digenapi. Bersama dengan Allah kita cakap menanggung segala perkara. Amin, saudara. Ini kebenaran firman Tuhan.
Kalau saudara lebih banyak cari Tuhan, lebih dalam cari Tuhan, lebih intim cari Tuhan, saudara akan mendapatkan kekuatan Tuhan dalam hidup saudara. Ada banyak orang yang sering datang kepada saya minta didoakan dan selalu berkata, Pak Pendeta, saya udah gak kuat ngelewatin hidup ini. Saya udah gak kuat lagi Pak Pendeta, masalahnya begitu besar. Rasanya mau nyerah aja, rasanya mau berhenti aja deh Pak Pendeta. Hal pertama yang saya selalu tanya kepada orang ini sederhana cuma satu. Ibu rajin doa gak? Bapak rajin baca Alkitab gak? Dan rata-rata mereka jawab, enggak Pak. Lalu saya bilang, ya saya gak kaget deh kalau bapak atau ibu jadi gak kuat. Tapi kalau saudara rajin doa, rajin baca Alkitab, rajin memuji, menyembah Tuhan, punya hubungan yang khusus buat dengan Tuhan, saudara pasti akan tetap kuat. Setuju katakan amin. Nah saya mau kasih tahu buat saudara, dalam masa-masa sulit seperti ini, dalam masa-masa sukar hari-hari ini, saudara harus lebih banyak cari Tuhan. Apalagi dalam keadaan saudara lagi stres. Ingat manusia itu terdiri dari 3 bagian. Tubuh, jiwa, dan roh. Yang harus kita perhatikan adalah roh kita saudara. Karena roh kita akan mempengaruhi jiwa dan tubuh kita. Tapi ada orang tuh yang suka bilang, aduh Pak Pendeta, kalau saya stres Pak Pendeta, saya larinya ke makanan Pak Pendeta. Saya kalau makan ya dalam keadaan stres saya jadi tenang Pak Pendeta. Itu banyak orang begitu tuh. Makanya gak kaget kalau orang yang stres suka larinya ke makanan. Badannya jadi montok, jiwanya mentok, rohaninya rontok. Nah itu tuh. Tapi bisa gak kalau kita stres? Kita harus lebih banyak baca Alkitab. Kita harus lebih banyak doa nyembah Tuhan. Maka waktu saudara lakukan ini, saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Setuju katakan amin. Ayo bangkit saudara. Lalu yang kedua, bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi kuat dan menang dalam melewati krisis? Yang kedua, saudara dan saya harus tetap fokus hanya kepada janji perkataan firman Tuhan. Kenyataan boleh berkata lain, kenyataan boleh berkata buruk, kenyataan boleh berkata goncangan, masalah, keadaan yang semakin sukar, tapi janji firman Tuhan berkata lain. Kenyataan berkata tidak mungkin, tapi janji firman Tuhan berkata mungkin. Kenyataan berkata mustahil, tapi janji firman Tuhan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenyataan berkata kita pasti kekurangan, tapi janji firman Tuhan, Allahku akan mencukupi segala keperluan dan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau saudara mau kuat hari-hari ini, saudara harus tetap fokus kepada janji firman Tuhan. Di dalam Alkitab ada janji Tuhan jumlahnya 365. Itu berarti sesuai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam satu hari Tuhan berjanji 1 kali. Dan saudara harus tahu, saudara harus pahami. Kalau Tuhan berjanji, Dia tidak pernah mengingkarinya. 1 kali Tuhan berjanji, selamanya Dia pasti genapi. Hari-hari ini di tengah-tengah krisis, saudara harus hidup di dalam janji Tuhan. Saudara harus hidup berpegang kepada janji Tuhan. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Jangan fokus kepada goncangan. Jangan fokus kepada bencana. Tapi fokuslah kepada Tuhan yang punya rencana dalam hidup kita. Saya terlalu yakin dan percaya dalam hidup saudara, sepanjang perjalanan saudara hidup, saudara Tuhan pasti pernah punya janji buat saudara. Engkau yang sejak muda, sejak kecil menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau yang intim sama Tuhan, engkau pasti sering dengar janji Tuhan. Baik dalam firman Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan, maupun secara rema dalam hati saudara. Dalam doa-doa saudara, saudara pasti dapat pesan-pesan Tuhan. Mungkin pada waktu pertama kali saudara buka usaha, buka toko,
Saudara dapat janji Tuhan, Tuhan akan memberkati usahamu, Tuhan akan angkat usahamu, Tuhan akan membukakan pintu berkat buat usahamu, Tuhan akan membawa naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Tapi di tengah jalan, goncangan menghantam usaha kita, pum. Gimana ya Pak Pendeta, waktu buka toko, waktu itu Tuhan bilang Tuhan mau memberkati usaha saya, dagangan saya. Tapi kok sekarang malah tambah sulit ya Pak Pendeta, bertahan terus saudara. Fokus kepada janjinya Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan yang lain. Bicara iman saudara juga jangan menyimpang ke kanan yang lain. Amin saudara. Fokus kepada janji Tuhan. Saya ambil contoh dalam Alkitab. Dalam Bilangan pasal yang ke-13. Ayat yang kedua. Kisah tentang Musa mendapatkan perintah dari Tuhan untuk mengutus 12 orang dari kepala suku Israel mengintai tanah Kanaan. Tanah perjanjiannya Tuhan. Tanah yang penuh limpah susu dan madu. Tahukah saudara, kehidupan kekristenan itu mengandung janji Tuhan yang besar. Katakan amin. Nah, pada waktu itu Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk menyuruh 12 orang tersebut. Nah, ayat yang kedua, Bilangan 13, dikatakan, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang, mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu terpilihlah 12 orang termasuk Yosua dan Kaleb. Lalu mereka berangkat mengintai tanah Kanaan. Selama 3 bulan mereka mengintai tanah Kanaan. Kemudian mereka kembali lagi menghadap Musa. Lalu mereka memberikan laporan. Saya mau tanya buat saudara. Berapa orang yang memberikan laporan yang isinya dengan penuh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Berapa orang yang memberikan laporan yang isinya tentang kepercayaan. 10 orang memberikan laporan ketakutan. Tapi 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, memberikan laporan penuh dengan iman percaya. 10 orang berkata, Musa, kita tidak akan mungkin bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Di tanah itu, ada orang-orang yang tingginya besar seperti raksasa. Punya kebiasaan makan daging manusia. Kita nggak bisa masuk. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, tidak Musa. Memang di dalam sana ada banyak orang yang seperti raksasa. Tapi kalau Tuhan berjanji, kita pasti bisa masuk ke dalam sana. Apa yang membuat Yosua dan Kaleb tetap percaya? Apa yang membuat Yosua dan Kaleb tetap beriman bahwa mereka bisa masuk ke tanah Kanaan? Karena Yosua dan Kaleb memperhatikan dengan baik. Mereka fokus kepada janji perkataan Tuhan. Ingat saudara, di ayat yang kedua tadi dikatakan apa? Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Perhatikan, yang akan kuberikan kepadamu. Tuhan di awal sudah berjanji akan kuberikan. Kalau Tuhan janji, Tuhan tidak pernah mengingkari. Amin saudara. Saya percaya di masa-masa krisis ini sekalipun, ada janji Tuhan yang besar yang akan digenapi dalam hidup saudara. Tuhan akan mengangkat kau jadi kepala bukan ekor. Tuhan akan membawa kau naik dan tidak turun. Bahkan janjinya apa dalam firman Tuhan? Matius 6:31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, bahkan saya pun mengalami di tengah-tengah krisis pandemi COVID-19 ini. Ada orang-orang yang hidupnya tetap diberkati Tuhan.
Kenapa? Karena mereka intim sama Tuhan dan mereka selalu fokus kepada janjinya Tuhan. Saya mau kasih tahu buat saudara, dalam goncangan itu ada 2 kelompok orang. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang hidupnya tidak mengalami mujizat Tuhan. Bahkan semakin lama semakin turun, semakin susah dan menderita. Di tengah goncangan, di tengah krisis. Tapi kelompok orang yang kedua adalah orang-orang yang di tengah-tengah krisis dan masalah justru mereka mengalami mujizat, bahkan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Sama-sama menghadapi goncangan yang sama, tapi mereka mengalami berkat yang berbeda. Saya dengar kesaksian ada salah satu teman pelayanan kami. Di tengah goncangan seperti ini justru mereka mendapatkan pekerjaan yang baru. Padahal dalam masa krisis ini banyak orang di PHK, banyak orang dirumahkan. Tapi ini orang justru dia mendapatkan pekerjaan baru. Ada teman saya lagi dalam pelayanan. Dia dipindahkan posisinya dalam pekerjaan. Dia mendapatkan satu pekerjaan dan tanggung jawab yang lebih besar. Bahkan gajinya juga lebih besar. Itu terjadi di masa-masa pandemi COVID-19. Ada orang-orang juga yang dalam usahanya semakin berlimpah, semakin diberkati. Di tengah-tengah yang lain orang-orang lagi susah, makin berkurang pendapatannya. Tapi teman saya ini dapat orderan dari luar negeri, dari Rusia, Moskow, Australia. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang selalu tetap memegang janji firman Tuhan. Amin, saudara. Saudara, saya percaya di tengah-tengah goncangan ada mujizat Tuhan yang Tuhan sediakan kepada orang-orang yang selalu setia mencari Tuhan dan selalu setia memegang janji Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang kuat dan menang melewati masa krisis? Yang pertama tadi, perhatikan apa yang di dalam saudara. Yang kedua, saudara harus tetap fokus kepada janji perkataan firman Tuhan. Dan yang ketiga, untuk kita bisa menjadi kuat dan menang melewati krisis, kita harus ubah cara pandang kita terhadap masalah. Kita jangan menganggap masalah sebagai sesuatu yang merugikan kita, menjatuhkan kita. Tapi kita harus memandang masalah adalah sebagai kebaikan bagi kita. Kita harus memandang krisis bukan sebagai kerugian, tapi sebagai keuntungan bagi kita. Karena kita percaya di dalam segala situasi, keadaan, bahkan goncangan sekalipun, yang tidak baik sekalipun, Tuhan sanggup bekerja bagi kita untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Saya terlalu yakin dan percaya dalam hidup ini gak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Semua seizin Tuhan. Termasuk pandemi COVID-19 ini. Dan di dalamnya selalu ada kebaikan Tuhan buat kita. Berapa banyak orang yang dulunya jarang doa gara-gara pandemi COVID-19 jadi rajin doa. Berapa banyak dulu orang-orang yang gak suka baca Alkitab jadi suka baca Alkitab. Kenapa? Gara-gara takut mati semuanya. Bahkan ada beberapa orang juga yang sering nanya sama saya, "Duh Pak Pendeta, kapan ya gereja dibuka lagi? Saya pengen datang ibadah nih Pak Pendeta." Dalam hati saya, dulu waktu gereja dibuka gak pernah datang gereja. Sekarang nyari-nyari gereja. Itu satu kebaikan buat kita. Suami kita jadi rajin cari Tuhan. Istri kita jadi rajin cari Tuhan. Anak-anak kita jadi rajin cari Tuhan. Mereka bertobat sungguh-sungguh. Di tengah goncangan selalu ada kebaikan Tuhan. Katakan amin. Dan saya mau katakan buat saudara. Kalau saudara ngerti ayat firman Tuhan ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka saudara akan bisa memiliki respon yang benar dalam menghadapi goncangan. Dan saya beritahu buat saudara,
respon kita yang benar dalam menghadapi masalah menentukan cepat atau lambatnya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bahkan respon kita menentukan mujizat Tuhan terjadi atau tidak dalam hidup kita. Saya tutup dengan satu kesaksian yang nyata. Satu ibu, dia juga seorang pengerja pelayan, dia juga seorang pengusaha. Nah, ketika masa pandemi COVID ini terjadi, ditutup karena PSBB, sehingga pendapatannya menurun. Dan di waktu yang sama, dia mengalami kesulitan dalam hal keuangan untuk menggaji karyawannya, dan dia masih punya cicilan angsuran kredit mobilnya dia. Dan pada satu kali, dia diperhadapkan dengan keadaan yang dilematis buat dia. Mobilnya harus dibayar. Dan pada waktu yang sama dia gak punya uang untuk membayar mobil itu. Lalu dia berdiskusi dengan saya. Lalu saya katakan, tetap berdoa ya, kita tetap berjuang ya. Lalu dia berkata, saya sudah berdoa. Tapi yang saya dapatkan, saya harus lepas mobil ini. Dan saya harus mempertahankan untuk bisa menggaji karyawan. Saya coba kuatkan dia, tapi dia udah cukup punya hati yang bulat. Dia bilang, gak apa-apa, saya harus lepas kendaraan saya ini. Dan apa yang terjadi saudara? Saat itu dia relakan untuk mobilnya diambil oleh leasing, dikembalikan. Saya tahu pada waktu itu ibu ini, dia punya hati yang berat untuk dia kembalikan mobilnya. Saya tahu ibu ini punya perasaan sedih dan kehilangan pada waktu itu. Karena mobil itu mobil satu-satunya yang aktivitas pergi kemana-mana. Tapi hari itu dia harus relakan kehilangan mobilnya saudara. Untuk demi bertahan, mempertahankan gaji karyawan dan usahanya. Tapi yang luar biasa yang saksikan dari ibu ini. Ketika ibu ini mengalami kehilangan, ibu ini tidak sedikit pun menjadi susah hati. Dan ibu ini tidak sedikit pun dia mengeluh kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, ibu ini dia tetap bersukacita, tetap bersemangat untuk mencari Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ibu ini selalu rajin ikut doa Zoom 1 minggu 3 kali. Bahkan kegiatan-kegiatan ibadah online yang lain dia selalu rajin. Bahkan dia selalu pimpin doa, bergairah, bersemangat. Seperti seolah-olah tidak mengalami masalah dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi saudara? Kurang lebih 2 bulan kemudian, akhir bulan Juli ketika masa PSBB mulai dilonggarkan, usahanya mulai dibuka kembali. Dan apa yang terjadi? Saya saksikan kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan luar biasa mengalir kepada usaha dari ibu ini. Sampai hari ini dia diberkati Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena yang saya saksikan, ibu ini memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara punya cara pandang yang benar, saudara pasti punya respon yang benar. Kalau saudara punya respon yang benar, saudara pasti punya tindakan yang benar. Hari-hari ini, biarlah kita memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Jangan kita mengeluh, jangan kita menggerutu, jangan kita menjadi kecewa dengan keadaan dan situasi. Jangan kita menjadi emosi, jangan menjadi kita marah-marah, menyalahkan orang lain, suami, istri, anak-anak kita salahkan, karyawan kita salahkan, bahkan maaf, seringkali kita juga menyalahkan keadaan dan situasi dan kita menyalahkan Tuhan. Tapi tetaplah miliki respon yang benar. Supaya kemuliaan Tuhan dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Menguatkan kami. Memulihkan kami. Menjamah kami. Bapa, kami tahu goncangan tidak bisa kami hindari. Kami tahu kesulitan tidak bisa kami hindari. Tapi satu hal yang kami bisa lakukan,
kami harus tetap kuat dan keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan yang sudah menetapkan kami menjadi orang-orang yang keluar sebagai pemenang. Bapa, siapapun kami, suami-suami, istri-istri, anak-anak, orang tua, bangkitkan kami hari-hari ini. Bangkitkan iman rohani kami. Dan biarlah hari-hari ini kami lebih lagi fokus memperhatikan apa yang di dalam kami yang tidak terlihat, yaitu iman rohani kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Biarlah kami semakin lagi intim dengan Tuhan, mencari Tuhan, melibatkan Tuhan dalam aktivitas kehidupan kami, membaca Alkitab, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan biarlah kami juga hari-hari ini tetap fokus hanya kepada janji perkataan Tuhan, bukan fokus kepada masalah dan goncangan. Dan biarlah kami juga hari-hari ini memiliki cara pandang yang benar, bahwa segala sesuatunya yang terjadi selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Kuatkan kami ya Tuhan. Kuatkan kami dalam nama Yesus. Yang mengalami masalah pergumulan, Tuhan berikan kekuatan. Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Menuntun kami, membimbing kami Tuhan. Engkau pegang tangan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan pada hari ini. Kalau kami boleh beribadah secara online Tuhan, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Bapa berkati Bapak PDP Christian Tantama Apitulai Tuhan yang sudah membawakan sharing firman-Mu Tuhan, menyampaikan berita kebenaran firman-Mu Bapa. Biar kiranya Bapa Kau tambahkan hikmat marifat daripada Tuhan dan urapan yang baru Kau curahkan atas PDP Christian Tantama Apitulai Bapa, sehingga Bapak PDP Christian Tantama Apitulai Bapa di dalam melayani Bapa terus Bapa semakin hari semakin giat dan semangat, sehingga banyak orang-orang jiwa-jiwa Bapa dituai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Bapa pada hari ini kami sepakat Tuhan mau berdoa bagi bangsa dan kota kami ya Tuhan, dan para pemimpin bangsa dan para pemimpin gereja kami ya Tuhan. Kiranya Bapa nyatakan isi hati-Mu atas bangsa ini Tuhan melalui para pemimpin bangsa kami ini Bapa, sehingga Bapa kemuliaan-Mu Bapa boleh terbit atas bangsa kami dan kota kami. Sehingga Bapa di dalam kegerakan era Pentakosta ketiga ini Tuhan, banyak lawatan Tuhan melanda bangsa kami, baik dari kota-kota besar sampai ke pelosok-pelosok daerah pedalaman sekalipun ya Tuhan. Kami kini percaya kuasa-Mu tak terbatas ya Tuhan. Kami kini percaya dengan pencurahan Roh Kudus yang besar Tuhan pada di zaman era Pentakosta ketiga ini Bapa akan membangkitkan generasi Yeremia Bapa di bangsa ini untuk penuaian jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Bapa yang sudah Kau kehendaki ya Tuhan bagi kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, kami berikan bangsa kami kekuatan, Kau berikan orang-orang-Mu Bapa, anak-anak-Mu di bangsa ini Bapa, Kau berikan kekuatan di dalam menghadapi situasi yang akhir-akhir ini Bapa tidak menentu ya Tuhan. Kami kini percaya Bapa, jikalau kejadian COVID ini dan krisis-krisis yang ada ini Bapa menimpa bangsa kami, menimpa anak-anak-Mu Bapa di bangsa ini, kalau ini si izin-Mu Tuhan, Kau akan memberikan kekuatan untuk kami bertahan dan kuat menghadapi semua ini, dan bahkan kami keluar Bapa menjadi pemenang di dalam mengatasi segala krisis yang ada dan terjadi bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami Bapa boleh Kau pulihkan, boleh Engkau ubahkan Tuhan seturut dengan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Pak Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden, serta jajaran menteri dan anggota-anggota legislatif yang lain Bapa, sampai dengan tingkat rendah sekalipun Bapa, RT RW Tuhan. Kiranya Bapa Kau berikan mereka hikmat marifat daripada Tuhan, sehingga mereka memimpin bangsa ini Bapa dengan takut akan Tuhan saja Bapa. Terima kasih ya Bapa buat segala karunia-Mu atas bangsa ini. Kami mematahkan segala keangkuhan manusia, tembok-tembok keangkuhan manusia yang coba merintangi bangsa ini untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus.
Kami mau katakan, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kena percaya Bapa, karya-Mu tegak atas bangsa kami, atas kota kami Bapa. Kota dan bangsa kami dipulihkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para pemimpin rohani Bapa, di seluruh Indonesia Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya hikmat marifat Tuhan, urapan yang baru yang berasal daripada Tuhan, Kau curahkan atas para pemimpin rohani kami Bapa. Berikan visi misi-Mu Bapa, sehingga para pemimpin rohani ini Bapa boleh melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan, dan mengembalakan domba-domba ini Bapa sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Indonesia, para pemimpin bangsa kami, para pemimpin gereja kami Bapa ada dalam tangan kasih Tuhan. Terutama kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan. Kami berkati Bapa Paniko Nyoto Rahajo Tuhan sebagai gembala sidang GBI Bapa. Kau berkati juga Pak Kiki sebelah Karayon Rayon 1D Tuhan. Dan Kau berkati para pemimpin cabang-cabang 1D termasuk PTC Tuhan, Bapak PDP Kristen Tamapi Tule. Kiranya Kau teruskan berikan api yang semangat yang berkobar-kobar menyala terus Bapak di dalam melayani Engkau. Sehingga Bapak mereka membawa domba-domba-Mu Tuhan. Sehingga mereka menjadi gembala yang baik di dalam mengembalakan domba-dombanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin dan percaya kebenaran-Mu akan Kau nyatakan Tuhan melalui para pemimpin rohani kami Bapak. Sehingga kami semua sebagai domba-dombanya boleh hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari jemaat GBI PTC 1D yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kemenangan, kekuatan, keberhasilan, perlindungan yang sempurna mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadikan aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi